Strategi menentukan limit fungsi trigonometri. Cara faktorisasi. Untuk menentukan nilai limit dari suatu fungsi, kita dapat menggunakan algoritma sebagai berikut. Misalkan, ditanyakan, limit dari fx untuk x menuju c sama dengan berapa? Langkah pertama adalah substitusikan nilai c ke fungsi fx, kemudian periksa apakah nilai yang dihasilkan menghasilkan salah satu dari bentuk berikut, yakni 0 per 0, atau tak hingga per tak hingga, atau tak hingga min tak hingga, atau 0 pangkatkan 0, atau tak hingga dipangkatkan tak hingga. Jika tidak menghasilkan salah satu dari bentuk tadi, maka disimpulkan bahwa nilai dari limit fx untuk x menuju c sama dengan fc, yaitu hasil dari substitusi c ke fungsi fx. Akan tetapi, jika ternyata hasil dari substitusi c ke fungsi fx menghasilkan salah satu dari bentuk tadi, maka kita masuk ke langkah selanjutnya, yakni ubah bentuk fungsi dengan menggunakan salah satu atau gabungan dari metode berikut ini. Antara lain, dengan cara memfaktorkan sampai diperoleh bentuk yang lebih sederhana, atau dengan cara mengalihkan dengan bentuk sekawan hingga diperoleh bentuk yang rasional, atau dengan cara memanfaatkan rumus yang berhubungan dengan sifat fungsi. Dan yang terakhir, dengan cara menggunakan teorema L'Hopital. Setelah fungsi kita ubah, selanjutnya kita kembalikan lagi ke langkah awal kita, yakni dengan cara mensubstitusi nilai c ke fungsi yang sudah kita ubah bentuknya tadi. Kemudian kita periksa apabila tidak menghasilkan bentuk dari salah satu yang kita sebutkan tadi, maka tugas kita sudah selesai. Seperti itu, dan seterusnya. Untuk memahaminya, perhatikan contoh. Tentukan nilai dari limit sin kuadrat x dibagi 1 min cos x untuk x menuju 0. Kita gunakan algoritma yang pertama, yakni dengan cara mensubstitusi nilai x sama dengan 0 ke fungsi yang ditanyakan. Dalam hal ini, fungsi yang ditanyakan adalah sin kuadrat x dibagi 1 min cos x. Kita substitusikan nilai 0 ke x, sehingga diperoleh sin kuadrat 0 dibagi 1 min cos 0. Nilai dari sin kuadrat 0 adalah 0, sementara nilai dari 1 min cos 0 adalah 1 min 1, sehingga diperoleh 0 dibagi 1 min 1. Dengan perhitungan sederhana diperoleh bentuk 0 per 0. Karena menghasilkan bentuk 0 per 0, sehingga kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu dengan cara ubah bentuk fungsi. Untuk mengubah bentuk suatu fungsi dapat digunakan dengan berbagai metode. Pada video kita kali ini, saya akan membahas bagaimana mengubah fungsi trigonometri dengan cara memfaktorkan atau cara faktorisasi. Perhatikan langkah-langkahnya. Limit sin kuadrat x dibagi 1 min cos x untuk x menuju 0 sama dengan, perhatikan bahwa kita tahu berdasarkan identitas trigonometri, sin kuadrat x dapat kita ubah menjadi 1 dikurangi cos kuadrat x. Dengan demikian, soal kita berubah menjadi limit 1 dikurangi cos kuadrat x dibagi 1 dikurangi cos x untuk x menuju 0. Kemudian, faktorkan bentuk 1 dikurangi cos kuadrat x menjadi 1 plus cos x dikali 1 min cos x. Kenapa demikian? Ingat bahwa bentuk
A kuadrat min B kuadrat itu dapat kita tuliskan dalam A plus B dikali A min B. Selanjutnya, soal kita berubah menjadi limit 1 plus cos X dikali 1 min cos X dibagi 1 min cos X untuk X menuju 0. Perhatikan bahwa kita dapat mencoret bentuk 1 min cos X di bagian pembilang dan penyebut. Dengan demikian, soal kita menjadi lebih sederhana, yakni limit 1 plus cos X untuk X menuju 0. Kemudian, dengan cara substitusi langsung, untuk nilai X sama dengan 0 ke fungsi 1 plus cos X diperoleh 1 plus cos 0, yang menghasilkan 1 plus 1, yakni sama dengan 2. Karena 2 tidak termasuk dalam bentuk 0 per 0, tak hingga per tak hingga min tak hingga, 0 dipangkatkan 0, dan tak hingga dipangkatkan tak hingga, maka disimpulkan bahwa nilai dari limit sin kuadrat X per 1 min cos X untuk X sama menuju 0 sama dengan 2. Mudah sekali, bukan?